야, 그 여기다 둬. 개새끼! Film Korea identik dengan film dramanya, atau orang-orang menyebutnya dengan drakor, yang menampilkan adegan romantis dan mewek-mewek. Tapi kali ini saya akan membahas film action Korea yang di dalamnya menyajikan adegan baku hantam, aksi tikam, saling kejar yang berjudul The Outlaw. Film ini rilis pada tahun 2017 yang dibintangi oleh Ma Dong-seok sebagai aktor utamanya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke alur cerita film. Di awal film, kita akan disajikan adegan seorang polisi berbaju preman yang bernama Ma Suk-do melerai perkelahian dua preman. Dengan santainya, beliau sambil menelpon merebut pisau salah satu preman pasar dan menyuruhnya untuk berhenti berbuat keributan di pasar. Sebagai informasi, Ma Suk-do yang diperankan oleh Ma Dong-seok ini seorang polisi kuat, gagah berani, dan jago bela diri. Dia adalah lakon dalam film ini. Pada saat itu, beliau menerima laporan sudah terjadi penusukan di suatu tempat. Setelah melihat korban, beliau melihat tato pada bagian tubuh dan beliau mengetahui bahwa si korban itu anggota geng Venom. 야, 잠깐만. 왜? 뭔데? 새끼 독사파네? Venom merupakan sebuah geng di kota tersebut yang dipimpin oleh pria bernama Ah Sung Tae. Di saat bersamaan, para anggota geng Venom berencana melakukan penyerangan balik terhadap geng yang sudah menusuk anggotanya tersebut. Dan nama geng tersebut yaitu geng Yisoo. Akan tetapi, Ma Suk-do berhasil menggagalkan usaha tersebut. Dan beliau pun berhasil mempertemukan pimpinan dua geng tersebut untuk didamaikan. 미안하다. 야, 빨리 해 너도. Lalu kita akan diajak kepada scene selanjutnya yang memperlihatkan tokoh penjahat utama dalam film ini yang bernama Jang Chen. Dia adalah seorang imigran gelap yang berasal dari negara Cina. Dia datang ke Korea untuk menagih sebuah hutang kepada salah satu anggota geng Venom. Jang Chen ini bisa dibilang seorang rentenir yang sangat sadis bersama dengan kedua anak buahnya. Dia tidak segan menyiksa dan bahkan sampai melenyapkan nyawa siapapun yang dianggap sebagai musuhnya. Gila, sadis banget nih orang. Dikarenakan anggota geng Venom tersebut tak mampu untuk membayar hutang dan bunganya, dia pun meminta bantuan kepada bosnya. Bosnya pun datang. Bukannya membantu anak buahnya, dia malah menantang Jang Chen dan kawan-kawannya. 그럼 되나? 다들 고생하는데 잘 챙겨가야지. Akhirnya, Jang Chen naik pitam, menghabisi bos Venom dan para anak buahnya. Namun, Jang Chen menyisakan satu anak buahnya dan diajak bekerja sama untuk menguasai wilayah tersebut. Setelah puas melakukan tindakan sadis itu, Jang Chen dan kawan-kawan pergi ke sebuah karaoke untuk dangdutan dan minum-minum. Di dalam karaoke tersebut, mereka kembali berulah menyiksa para PL dan memotong tangan manajer karaoke tersebut. Asli ini mah gak ada akhlak orang. Ma Suk-do pun bersama para anak buahnya ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Keesokan harinya, Ma Suk-do kembali menemukan laporan penemuan potongan tubuh korban mutilasi yang tak lain adalah bos Venom tersebut dan anak buahnya. 큰일 났다. 이거 보통 일이 아니다. 야, 여기 다. Scene berpindah pada Jang Chen dan para anak buahnya yang memulai ingin menguasai wilayah di kota tersebut dengan sasaran awal yaitu menguasai wilayahnya geng Yisoo. Jang Chen dan para anak buahnya tak segan-segan melukai siapa saja yang tak tunduk kepadanya. Ma Suk-do bersama para anggotanya berhasil menyelidiki para pelaku pemotong tangan dan mutilasi yang terjadi. Mereka berhasil mengetahui identitas dan ciri-ciri para pelaku. Tanpa sengaja, mereka ketemu dengan Jang Chen dan kawan-kawan di sebuah warteg saat makan. Akan tetapi, Jang Chen dan kawan-kawan berhasil lolos dan melukai salah satu anggota Ma Suk-do dengan menyiramnya memakai minyak panas bekas menggoreng gehu.
Scene berlanjut pada salah satu anggota geng Venom yang sudah berhaluan kepada Jiang Chen sedang diinterogasi oleh pemilik karaoke yang manajernya dipotong tangan oleh Jiang Chen dan kawan-kawan. Dia menggali informasi tentang Jiang Chen. Akan tetapi dia pun berjanji kalau dia sendiri yang akan membunuh Jiang Chen karena sakit hati istrinya yang sudah ditiduri oleh Jiang Chen. Lalu dia pun merencanakan untuk menjebak Jiang Chen. Parah si Jiang Chen ini. Udah mau dipekerjakan, istrinya dipakai. Scene berpindah pada adegan di mana geng Yisou yang menyerang balik para anak buah Jiang Chen. Tapi penyerangan tersebut sudah diendus oleh Ma Sukdo dan anggotanya. Dan dia berhasil menangkap salah satu anak buah Jiang Chen. Saat diinterogasi, anak buah Jiang Chen tetap tutup mulut hingga membuat Ma Sukdo dan anggotanya kesulitan untuk menggali informasi. Scene pun berlanjut pada sebuah pesta yang diadakan oleh geng Yisou. Jiang Chen dan anak buah datang ke tempat itu untuk mengacaukan dan berhasil melenyapkan pimpinan geng Yisou. Kejadian itu membuat Ma Sukdo dan tim semakin galau. Kanit dan Ma Sukdo yang menangani sampai mendapat teguran dari Pak Kapolres Tabas, hingga Pak Kapolres Tabas berencana mengganti oleh unit lain. Tapi Ma Sukdo tetap meyakinkan Pak Kapolres dan meminta kesempatan sekali lagi untuk membereskan masalah ini. Scene dilanjutkan pada rencana anak buah Jiang Chen yang sudah berbelot. Ia merencanakan penghabisan terhadap Jiang Chen. Di saat Jiang Chen sedang melakukan pertemuan penting di sebuah restoran yang makannya harus memakai plastik buat cat rambut, dia menghubungi pasukan geng pemilik karaoke. Pertarungan besar pun terjadi. Tapi Jiang Chen berhasil meloloskan diri dari kepungan dan dia menaiki mobil bersama anak buahnya yang merencanakan itu. Ia pun berusaha menikam Jiang Chen di mobil, tapi naas, Jiang Chen terlalu jago. Dia malah berhasil menghabisi anak buahnya itu. Ma Sukdo dan tim melakukan cara baru untuk membasmi para geng ini yang sudah sangat meresahkan. Beliau berinisiatif mengumpulkan para pedagang pasar yang selalu jadi korban penindasan dan meminta kerjasamanya. Beliau meminta para pedagang untuk memantau gerak-gerik para anggota geng dan memotret untuk mendapatkan ciri-cirinya. Keesokan harinya, Ma Sukdo mendapatkan kabar bahwa satu anak buah Jiang Chen yang berhasil ditahan akan segera dibawa pihak kepolisian Cina untuk diadili di sana. Dan Ma Sukdo punya rencana menjebak Jiang Chen dengan umpan anak buahnya itu. Beliau bekerja sama dengan beberapa orang untuk melakukan rencananya itu dengan mencarikan polisi Cina gadungan dan melepaskan anak buah Jiang Chen itu di bandara untuk mengajaknya berbisnis narkoba. Rencana penjebakan pun dimulai, diawali dengan menangkapi anak buah Jiang Chen satu persatu yang meresahkan para pedagang. Lalu menjebak Jiang Chen di sebuah karaoke dengan modus kerjasama bisnis narkoba dengan polisi Cina gadungan tadi. Akan tetapi semua tidak sesuai harapan. Jiang Chen tidak ada di sana. Hanya ada anak buahnya yang botak dan para anggotanya. Ternyata Jiang Chen dan beberapa anak buahnya yang lain mengadakan penyerangan terhadap Pa Huang, sang pemilik karaoke, dan berencana menghabisi Pa Huang. Jiang Chen terus mengejar Pa Huang sampai ke jalanan. Di saat itu, Pa Huang hampir selesai di tangan Jiang Chen, akan tetapi ia diselamatkan oleh beberapa anggota Polantas. Jiang Chen pun berhasil kabur. Jago banget ini si Jiang Chen, benar asli. Tanpa disadari, Jiang Chen pun dibuntuti oleh salah satu anak buah Ma Sukdo yang padahal sedang tidak bertugas. Ia pun mengetahui persembunyian Jiang Chen dan melaporkan pada Ma Sukdo. Dalam penggerebekan itu terlibat lagi pergulatan, akan tetapi Jiang Chen kembali berhasil meloloskan diri dan hanya berhasil menangkap satu anak buahnya. Dalam pelariannya, Jiang Chen mampir ke sebuah warteg yang biasa dipakai tempat makan Ma Sukdo dan kawan-kawan.
Dia kembali melakukan kekerasan kepada penghuninya, yaitu si bocil dan abahnya. Lalu pergilah Jiang Shen. Di saat Masukdo mencari Jiang Shen, dia melihat ada tanda-tanda kekacauan di warteg itu. Tapi alhamdulillahnya mereka berdua masih bernapas dan si bocil ini memberitahu Masukdo bahwa Jiang Shen pergi ke bandara. 아저씨 여기 있어. 중국으로 간댔어요. Final battle pun tak terelakkan. 오늘 못 갈 것 같은데. Adegan ini terjadi di sebuah WC umum di bandara. Masukdo menghampiri Jiang Shen seorang diri di WC umum dan pergulatan layaknya MMA pun dimulai. Dengan mudah ditebak, Masukdo berhasil memenangkan pergulatan ini dan Jiang Shen tak berdaya, lalu ditahan. Atas keberhasilan ini, Masukdo dan unitnya mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan dari Kapolres dan Wali Kota. Film pun tamat. Yang saya salutkan dalam film ini tidak adanya senjata api yang diperlihatkan. Tidak ada baku tembak baik dari pihak kepolisian ataupun gangster. Yang terjadi hanya pertarungan jalanan atau istilahnya street fight. Demikian alur cerita film The Outlaws yang bisa saya bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tentunya akan kembali membahas alur cerita film-film yang menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.